Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli thariqah al-aliyah wa min ahli la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam alladzi dzakarallahu katsiran. Allahumma shalli ala nabil hasimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Ashabal fadilah al barakah wal karamah jami' silsilah Qadiriyah dan Sabaniyah mahaj sunnah sebekain khusus Hadrat Sultan Aulia di hada zaman dan Syekh Pangarsa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ayah bunda, bapak ibu, papa mama, dedi momi di rumah, kakek nenek dan seluruh keluarga besar anak-anak semua, semoga Allah berkahi kesehatan, keberkahan, kekuatan, barokah wal karamah Tuhan Syekh Al-Fatihah. Iya kena amri, iya kena nasta'in. Surat hadirat. Anak-anakku semua, semula pagi hari ini akan membahas tentang psikologi atau tentang yang lagi happening di kalangan dunia remaja. Sudah disiapkan materinya, namun rasanya penting pagi hari ini anak-anak semua mendapatkan update pemahaman, penafsiran yang itu akan berdampak pada keyakinan. Dari keyakinan kemudian jadi pedoman hidup. Jadi pemahaman, pengetahuan, lalu jadi pemahaman jadi keyakinan, dari keyakinan kemudian menjadi pedoman hidup, yaitu tentang hakikat Ramadan yang selama hampir 15 abad memahami Ramadan itu hanya 1 bulan di dalam kalender Hijriah. Nah sekarang kita alhamdulillah dihantarkan ke suatu pengetahuan yang harus dipahamkan, yang harus jadi keyakinan dan jadi pedoman anak-anakku semua dalam perjalanan hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Pada kesempatan kemarin, 2 hari kemarin ya, kita bahas tentang hakikat puasa. Umum tahunya puasa syariat yang dalam kategori Imam Al-Ghazali dibagi berapa? 3, yaitu shaumul am, puasanya orang awam, dan disebut dengan orang yang menunaikan puasa syariat saja, yaitu puasa syariat itu apa? Menahan lapar, dahaga, dan tidak jima suami istri, bagi suami istri, dari
mulai subuh sampai maghrib. Itu kalau cuman itu, meskipun dikatakan mengapa untuk anak-anak semua katanya cuma, ya untuk anak-anak semua, kalau kelasnya itu sudah, alhamdulillah ya, sudah terlatih sejak umur berapa puasa? Latihan puasa sejak umur berapa rata-rata? SD kelas berapa? Jadi kalau memahami dan mempraktekkan puasa syariat sudah lama. Nah, untuk next levelnya harus masuk ke puasa thariqah, puasa tarekat, yaitu dalam kategori Imam Al-Ghazali sebagai shaumul khusus. Bahkan bukan hanya shaumul khusus, shaumul khususul khusus. Kalau dalam dunia penerbangan, kelas apa tuh? Kalau yang tadi puasa umum disebutnya kelas ekonomi, economic class, which is that's the majority of Muslim. Gitu. Tapi bagi kamu semua sudah ditempa perjalanan di pondok pesantren, harus tembus naik level, naik kelas, yaitu shaumul khos dan khususil khusus, yaitu kelas apa? Bisnis kelas, bahkan first class, yaitu pemaknaan saum, pemaknaan puasa beyond menahan lapar dan dahaga, tetapi sudah harus berpuasa mata dari pandangan-pandangan yang negatif, pandangan mata yang hanya mengotori jiwa. Puasa telinga dari mendengarkan apa? Ghibah, hal-hal yang sangat merusak kesucian jiwa. Jadi puasa indera, mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, lidah dengan pencerapan atau dengan lisannya, hidung dengan penciumannya, kulit dengan perabaannya, bahkan hati dengan selalu ingat kepada Allah dan tidak mudah terpalingkan dari syaitan. Artinya istiqomah zikrul itu adalah bentuk puasa khusus, ya, khususil khusus, bahkan memaknai puasa itu sebagai tajalli, seperti siapa tuh kata ungkapan ulama siapa? Ibnu Arabi dalam kitab Fususul Hikam, sebagai tajalli sifat-sifat Allah. Ya. Nah, itu ya. Jadi anak-anakku semua harus puasanya puasa bisnis kelas, bahkan first class, VIP class. Dan puasa seperti itu bukan hanya di bulan Ramadan 1. Nah, ini yang akan jadi pembahasan berikutnya. Berangkat dari sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berbunyi, "Lau ta'lam ummati." Ada yang bisa terjemahkan? Lau artinya lau itu apa? Seandainya. Lau ta'lam ummati artinya apa? Ta'lam, seandainya umatku tahu ma fi Ramadan, yang ada pada bulan Ramadan, latamannat, artinya apa sayang? Latamannat,
maka niscaya mereka akan berharap antakuna sunnatu kulluha Ramadan. Jadi hadis Nabi itu bunyinya, seandainya umatku mengetahui apa yang ada dalam Ramadan, niscaya mereka ini siapa? Umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat manusia, akan berharap seluruh tahun menjadi Ramadan. Artinya suppose they know, bahasa Indonesia. Kamu tergolong yang mengharapkan setiap bulan itu kayak Ramadan, oh, betul nggak? Atau enggak deh, cuma Ramadan aja. Jadi seandainya umatku tahu the secret, gitu ya, kalau ungkapan kerennya the secret of Ramadan, maka pasti mereka berharap setiap bulan adalah bulan Ramadan, begitu. Kalau statement seperti itu, artinya apa tuh? Ketika ngomong bilang, adanya umatku tahu rahasia yang ada di Ramadan, mereka pengen setiap bulan itu Ramadan. Maksudnya apa ya? Secara sekilas, ada yang bisa say something? Ada yang apa maksudnya ya? No, Bill, what do you say? What the prophet saying? Seandainya umatku tahu sebuah rahasia, gitu. Artinya apa? Artinya there is something, ya. Berarti kan ada satu rahasia yang besar. Ada sesuatu mafi Ramadan, sesuatu gitu. Nah, berangkat dari hadis inilah ya, Tuan Syekh Ali Silsilah Biada Zaman kemudian membukakan rahasia satu persatu. Bukan hanya kemudian umat, dengan demikian umat dan kita semua bukan lagi digiring untuk berharap, tapi digiring untuk meyakini ada cara meramadankan setiap bulan dalam hidup kita. Kemarin di Pojok Sya'ban, hampir semua umat Islam seluruh dunia di televisi, di sosmed bilang marhaban Ramadan, betul? Gebiar marhaban, dia ini juga didekor, marhaban. Wah, kita juga yes. Bahagia nggak mau masuk bulan Ramadan? Happy atau enggak? What makes you happy? Hah? Yang kamu bayangkan apa ya kemudian bikin kamu excited? Hah? Lebaran. Kalau and then apa lagi? THR. That's what makes you happy. Welcoming Ramadan. Okay. So everyone say happy welcoming Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Lalu keluarlah pernyataan yang umum kita dengar. Apa biasanya? Selamat datang bulan suci Ramadan. Ada yang salah nggak ucapan itu? Selamat datang bulan suci Ramadan. Lalu ungkapan lainnya apa? Selamat datang bulan penuh ampunan. Ada lagi?
Selamat datang bulan penuh rahmat. Nah, coba. Selamat datang bulan penuh berkah. Kamu sejak kecil dicekoki itu, betul? Ada yang keliru atau benar ungkapan itu? Jadi, marhaban ya Ramadan, satu, selamat datang bulan yang suci. Oke? Yang kedua apa nih? Selamat datang bulan penuh ampunan. Ketiga, selamat datang bulan penuh rahmat. Ketiga, selamat datang bulan penuh berkah. Artinya, dengan 4 ungkapan tadi, kamu semua dicekoki pemahaman bahwa yang suci, yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh berkah itu berarti hanya di bulan. Halo, ini nih mau merumus sebelum masuk ke materi. Berarti kalau statementnya, ungkapannya seperti itu, halo. Kalau ungkapannya seperti itu, berarti yang suci, yang penuh ampunan, yang penuh rahmat, yang penuh berkah, hanya bulan ini, betul? Begitu pemahamannya? Benar nggak itu? Halo? In a way, in certain way, ya tidak salah. In certain way, nggak salah. However, ungkapan ini juga melahirkan pemahaman dan keyakinan berarti bulan suci, bulan lain nggak suci, betul? Lawan dari nggak suci, kotor. Are you sure bulan lain nggak suci? Berarti bulan lain nggak penuh ampunannya, betul? Halo, kalau pemahamannya bulan ini adalah bulan penuh ampunan, it means other months in Hijriah tidak penuh ampunannya, betul nggak? Jadi diajak mikir di anak-anak. Halo, yang ngantuk boleh berdiri ya. Berarti kalau bulan ini bulan penuh rahmat, rahmat itu apa saya? Penuh dengan kasih sayang, berarti bulan Syawal, bulan-bulan yang lainnya, rahmat kasih sayang Allah nggak penuh. Betul tidak itu? Kalau dikatakan bulan ini saja bulan penuh berkah, it means other months of Hijriah nggak full berkahnya. Setuju tidak dengan seperti itu? Nah, oleh karenanya seperti benar itu, seperti benar, dan umat Islam di seluruh dunia, bayangin, diberi pemahaman sekaligus jadi keyakinannya seperti itu. Betul? Maka yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Ya Ijul udah dengerin. Yang terjadi dengan pemahaman yang awal tadi, yang terjadi apa? Terjadi lonjakan umat yang taubat di bulan ini, betul? Sementara bulan lainnya maksiat lagi, bikin dosa lagi, betul?
Makanya lihat tuh berbondong-bondong yang tadinya nggak sholat. Salah nggak kayak gitu? Ya, anyway. Kita diajarkan untuk tidak menyalahkan ajaran lain. Itu mic-nya nggak jalan ya? Ada yang do something about mic? Ya. Nah, oke, jadi karena pemahaman yang suci di bulan ini apa tadi jelasin? Yang penuh ampunan bulan ini, apa yang terjadi di kalangan umat jadinya? Banyak yang bertobatnya di bulan Ramadan aja, terus melakukan maksiat lagi setelah bulan Ramadan. Ada lagi apa? Udah. Penuh rahmat. Ya, karena pemahaman penuh rahmat. Karena pemahaman yang dulu yaitu Ramadan didefinisikan sebagai bulan yang penuh ampunan, suci, rahmat, dan berkah. Sedangkan bulan yang lainnya tidak. Jadi umat yang mau tobat kumpulnya di bulan ini, betul? Yang pengen cari kebaikan kumpulnya di bulan ini. Karena apa? Karena bulannya penuh rahmat. Ya betul? Orang jadi kemudian memilih untuk berbuat baik, untuk bertobat, ya, kumpulnya di bulan ini, betul? Pemahaman yang umum itu, ya. Nah, oleh karenanya, alhamdulillah, oleh Tuhan saya, kita diberi pemahaman tentang pertama nih ya, kalau yang aslinya Ramadan itu, mengapa? What's so special about this month? Pada masa itu, pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena pada masa itu yang nomor satu turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya, ya, Sahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah itu kan di dalam surah Al-Baqarah 185. Jadi what's so special bulan ini pada masanya adalah bulan turunnya Al-Quran. Surah apa yang pertama? Surah yang turun pertama Al-Alaq. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbika. Nah, lalu kemudian di dalam surah Al-Qadar apa? Terus? Nah, jadi what's special tentang Ramadan yang asli itu bulan turun Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dimengerti umum sebagai turunnya wahyu, turunnya surah. Tetapi dalam makna hakikat, makna thoriqoh, turunnya Al-Quran pertama kali itu adalah the moment when the first time Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima talqin di dzikir. Iqra itu dalil perintah talqin dzikir jahar, dzikir la ilaha illallah. Bismi rabbika adalah talqin dzikir khofi. Nah, jadi the secret behind what special tentang Ramadan itu talqin zikirnya ke Kanjeng Muhammad bin Abdullah pertama kalinya, sehingga yang bikin spesial. Jadi bagi siapa saja manusia Muhammad bihada zaman yang mendapatkan talqin zikir itu adalah the moment when Al-Quran turun kepada diri. Inna anjalnahu, kalimat hu itu ya,
Kalau dalam zikir hobi, tahu kan apa? Yo, itu tuh itu. Hu-nya, hu itu adalah kantung asma. Jadi talqin zikir, dan ketika seseorang zikir hobi, itulah the moment Al-Quran turun ke dalam diri manusia. So, dan turunnya Al-Quran bagi manusia-manusia umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan hanya di bulan in the sense of bulan Ramadan saja. Anak-anak semua menerima talqin zikir, ada yang ingat bulan apa? Gak semua dapat di bulan Ramadan kan? Nah, oleh karenanya nomor satu yang meramadankan setiap bulan itu adalah ketika seorang individu umat menerima Al-Quran, turunnya Al-Quran melalui talqin zikir. Ini inna anzalnahu, nih talqin ini tuh, masih ingat? That's the moment turunnya Al-Quran, and at the same time itu adalah turunnya pada sebut dengan Lailatul Qadar, dan itulah amalan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar is not umumkan memahami Lailatul Qadar itu adalah suatu malam di bulan Ramadan. Tapi bagi para pencinta kesucian jiwa, Lailatul Qadar itu adalah ajaran amalan yang khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Bayangin, setiap detik waktu kita semua yang tadinya tidak ada asmanya, yang tidak ada ismudatnya, sekarang semua punya kan? Nih, detik itu satuan waktu terkecil. Setelah detik diangkatnya apa? Menit. Setelah menit, jam. Setelah jam, hari. Setelah hari. Nah, so dalam makna hakikat, seseorang yang telah menerima ajaran amalan yang setiap detik waktunya bersama Allah, maka nilai detiknya, nilai waktunya khairun min alfi syahr. Itu kan satu waktu yang sahar itu apa? Khairun min alfi syahr artinya apa sih? Nah, itu kan makna umus, lebih baik dari 1000 bulan. Itu kan satuan bulan itu satuan waktu yang di atasnya detik, di atasnya menit, di atasnya jam, di atas hari, di atas minggu, betul? Nah, kita yang spesial adalah karena setiap detik waktu kita sudah bersamanya, gitu. Maka inilah yang kemudian memahami, ini yang disebut dengan maafi Ramadan itu, yang meramadankan itu karena turun Al-Quran. Nah, kita semua turun Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan, dan pengamalannya di setiap bulan hidup kita, di setiap hari hidup kita, di setiap menit hidup kita, di setiap detik waktu kita. Maka ketika seorang yang detik waktunya bersamanya disebut dengan Maliki Yaumiddin, menguasai bersama Maliki Yaumiddin, yang penguasa waktu. Kita menjadi penguasa waktu. Oke, ya. Jadi anak-anakku semua, itu yang akan membuat nilai. Jadi nilai Ramadan itu suci, penuh ampunan, penuh rahmat, penuh berkah itu bukan karena satuan waktu bulannya, tapi karena ada ajaran amalan yang membuat
jiwa kita suci, jiwa kita penuh kasih sayang, jiwa kita penuh dengan rahmat dan keberkahan gitu. Abdul dzikir la ilaha illallah. Abdul ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Jadi yang mensucikan itu bukan sebuah ruang dan waktu tertentu, tetapi ajaran amalan yang pertama kalinya turun kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya Tuhan saya mengumumkan kepada dunia bahwa setiap bulan dalam hidup kita adalah Ramadan. Makanya ada Ramadan 1, Ramadan 2, Ramadan 3, Ramadan 4. Ya. Misalnya ada hadis Nabi yang berbunyi apa? Ada yang tahu ingat tentang hadis Nabi yang berbunyi idza jaa Ramadan? Kalau umum memahaminya apa? Idza, apabila jaa, datang Ramadan, ya, futihat abwabul jannah, artinya apa? Dibukanya pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar. Apa wa ghulliqat? Hah? Ditutup, dikuncinya abwabun nar, pintu neraka. Wasul silati syayatin, apa? Diborgol. Wasul silati syayatin itu apa? Ketika setan dibelenggu. Nah, umum memahaminya hanya bulan inilah dibukakan pintu surga. Kalau pemahamannya bulan ini dibukakan pintu surga, berarti bulan lain kalau pemahamannya ini di bulan dibuka pintu surga, artinya bulan lain pintu surga jadinya tutup. Begitu pemahamannya. Wa ghuliqat abwabun nar, kelah dan dikunci, ditutup lalu dikunci pintu neraka. Berarti bulan lainnya pintu neraka dibuka. Begitu. Wasul silati syayatin, dan pada Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Berarti bulan lain setannya oleh Tuhan saya, pengarsa Abah, pemahaman hadis itu diperbarui gitu. Ya. Ada alat yang bisa setiap bulan pintu surga dibuka. Yaitu dengan talqin. Berdasarkan hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhirul kalam itu apa? Umum pemahamannya itu kan, kalau akhir kalam itu apa pemahamannya? Di sinetron, di film gini, la ilaha illallah. Akhirnya kita diperbarui pemahamannya ketika kan
ketika mau mengucapkan la ilaha illallah kita tarik nafas ya. La ilaha illallah. Tuh akhir kalam tuh. La ilaha illallah. Allah. Nah, bahkan Tuhan saya mengatakan bahwa ketika seseorang mendapatkan talqin dzikir menerima 3 kunci surga. Betul? Jadi siapa saja yang mendapatkan itu di bulan apapun, maka dia sudah menerima alat pembuka pintu surga. Dan seseorang ketika melaksanakan dzikir, dia sedang membuka dan masuk ke dalam surga. Surga pertama surga apa? Masih ingat nggak? Surga nanti ada yang tanya nih. Catat. Jadi alat pembuka pintu surga, kunci berarti kan? Nomor 1 surga ma'wa, surga raga. La ilaha illallah, pintu surga ma'wa dibuka. Yang kedua, pintu surga apa? Wah, catatannya pada lupa nih. Surga pintu apa, Khadijah? Surga yang kedua, surga pintu Naim. Tulis, surga pintu Naim itu surga pintu nyawa. Yang ketiga surga pintu surga Firdaus, rasa. Jadi ketika, makanya ini dengerin ya, ini the moment setelah selesai sholat, please semua ini wajib ain. Wajib ain itu kewajiban yang tidak bisa diwakili oleh yang lain. Ketika ilah hadratin Nabil Mustafa, semua baca ya, Al-Fatihah semua baca, terus astagfirullahal ghafur, semua wajib baca, terus sholawat, terus ilahi, semua mesti jabat, sampai tahan, meskipun ngantuk tahan semuanya, tahan, semuanya mesti ikut. Ilahi, bareng-bareng yuk. Ilahi, yang ngantuk siapa yang ngantuk? Ilahi, anta maksudi waridoka atubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini. Nah, pintu surga pertama dibuka. La ilaha illallah wa putihat ababul wa putihat babul ma'wa, jannatul ma'wa. Yang kedua, la ilaha illallah, dibukakan pintu Naim. Makanya jangan tidur, tahan ngantuk dia. Giliran maju. Semuanya di dalam tiang. Maju semua. Geser. Kamu geser maju lagi. Yang ketiga, la ilaha illallah, surga pintu Firdaus. Bukan hanya dibuka, ya. Itu baru ketika yang dikir 3 itu, sayang, jangan nggak bisa itu diwakilin, nggak bisa. Biar kalau khotaman kan opsinya kamu tawajuh mendengarkan orang yang mimpin khotaman, atau kamu ngikut. Ya kalau khotaman, ingat nih, ini catat nih semuanya, catat dalam hati, bukan hanya dicatat nih. Kalau khotaman posisinya mata terpejam, boleh kamu tawajuh, dan lebih utama kamu ikut imam khotaman. Tapi dikir jahar, ini mentang-mentang saya kan udah 6 tahun di sini, jadi saya nggak perlu dikir jahar. Oh, nggak bisa diwakili itu. Wajib ain.
Ya, Ipa, nggak bisa diwakilin deh Pak. Kalau apa yang nggak bisa diwakilin di kerjaan. Jadi meskipun kamu udah 3 tahun di sini, langsung ketika mau mendikir tahan ngantuk juga. Ilaha illallah. Terus itu buka ya. Jangan hanya cukup buka, tapi juga masuk. Caranya gimana saya? Yang ketiga, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Itu masuk ke dalam. Nah, ini penanda kamu sudah masuk di surga ma'wa apa? Kayaknya udah pernah dijelaskan. Tandanya. Satu. Tandanya. Kan ini surga raga ya. Kamu jadi fisik kamu, raga kamu ringan di bawah ibadah dan kebaikan. Nah itu. Si fisik kita tuh punya kekuatan untuk menunaikan ibadah dan kebaikan. Itu tandanya. Catat semua, catat. Artinya saya udah di dalam penanda. Penanda kamu sudah masuk di dalam surga ma'wa, yaitu surga raga. Kamu jadi seorang yang fisiknya itu tahan gitu, untuk ibadah itu. Untuk dari asrama nih, untuk bangun malam, untuk ke toilet, ke WC, untuk wudhu, untuk sholat tahajud, sholat apa. Fisik ini ringan aja di bawah ibadahnya. Siapa yang udah kayak gitu? Badannya tuh ringan banget deh. Ami, Sahda, matanya ringan nggak untuk buka mata? Kalau matanya masih berat, nah itu belum di ma'wa itu. Ini lagi kajian gini, aduh, bulu alisnya berat banget ya. Seorang yang di surga raga tahan tuh dengan alis itu, nggak ngantuk. Ya. Ya. Gesit. Nah, fisiknya gesit di bawah ibadah dan kebaikan tuh. Tandif semua. Sekarang hari tandif semua semangat. Badannya tuh ringan aja. Uang ambil sapu. Nah, itu dia penghuni surga ma'wa itu. Jadi di antara tanda penghuni surga ma'wa apa, Siriel? Badannya gesit, ringan di bawah apa? Badan. Ayu, kamu udah begitu? Insya Allah. Kadang-kadang ya. Surga Naim, penghuni surga Naim, ya, yaitu yang nyawanya itu betah tumaninah di dalam ibadah dan kebaikan. Nih di majlis ini, ya lama banget nih. Nah itu orangnya gelisah. Orang yang belum surga penghuni surga Naim, ini gini nih, pengennya, nggak betah, pantatnya itu. Gak betahnya di majelis ilmu itu. Lagi hotamat, lagi dikir. La ilaha illallah. Ini yang mungkin dikir lama banget sih. Ingin segera usai. Farhan kamu ya. Kalau tandanya kamu penghuni surga Naim, surga Naim, surga nyawa, surga yang jiwa. Di bawah dikir tuh ya udah. La ilaha illallah. Lah, ya. Betah gitu badan nyawa itu. Baik. Kalau masuk ini lama banget yang bikin, belum jadi penghuni surga Naim gitu. Lagi tandip, nyepel.
Udah selesai ya. Siapa yang gitu loh? Gak tahan aja berbuat baik gitu loh. Diri sultan mau sampah itu, pokoknya pengen cepat selesai. Penghuni surga naim itu, wah ini belum, masih kotor, bersihin lagi. Sabar. Si jiwanya itu tenang melakukan kebaikan. Tumaninah. Presiden. Penghuni surga naim itu happy, belum kelas happy, nggak guru musuh, nggak tergesa-gesa di dalam, santai aja. Nyimas, salam nyai. La ilaha illallah. Ketika khotaman, ya bahagia, belum bahagia, mas tahan. Nah, penghuni puncak tertinggi surga itu surga Firdaus. Tanda penghuni surga Firdaus apa? Jamaah apa tandanya? Rasa, surga rasa. Selalu apa? Happy. Yes, besok manakib. Aku udah pengen manakib. Jadi senang, happy, excited dalam kegiatan ibadah. Besok ada kerja bakti, sih pengen cepet besok karena aku pengen bersihin selokan, pengen ini. Siapa yang sudah excited untuk berbuat kebaikan dan ibadah? Penghuni surga mana itu? Firdaus. Kalau pengen seperti itu, nah dikir jaharnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu terus kuncinya yang 3 itu buka, masuk ke dalamnya, pikir yang banyak gitu. Nah itulah mengapa setiap bulan adalah bulan Ramadan dengan pikir la ilaha illallah, bukanlah putihan. Nah, dan lu aku kunci pintu surga. Kata ini pengakuan setan nih, pengakuan setan. Beliau mereka bilang ahlak tunas bidunu. Pernyataan setan. Apa artinya ahlak tunas bidunu? Gila apa? Aku rusak dan hancurkan manusia dengan perbuatan dosa maksiat. Kata siapa ini? Kata Tuhan setan. Terus dia bikin testimoni, lakuni bi la ilaha, dan hancurkan aku dengan la ilaha. Jadi dia udah buka rahasia tuh, cara menghancurkan kekuatan aku, yaitu dengan dzikir la ilaha illallah. Dalam riwayat wal istighfar ya. Tapi yang kuat adalah cara menghancurkan setan ya. Tadi kan ada apa namanya, wasul siratis syayatin ya, dan aku belenggu setan ya. Nah ada cara menghancurkan tadi. Aku menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa maksiat, dan manusia kira-kira menghancurkan aku dengan la ilaha illallah. Itu Raden. Itu statementnya siapa tuh? Statementnya siapa? Kanjeng setan. Dia buka rahasia itu sepertinya. Nah, makanya yang malas dzikir itu, setan itu musuh apa teman? Sering jadi musuh, sering jadi teman. Ya, makanya
kalau kurang dikir la ilaha illallahnya pasti males berbuat ibadah dan kebaikan, pasti itu 1000%. Yang dikirnya suka tidur, pura-pura ke kamar mandi, pas dikir pasti diajak tandip, diajak ibadah-ibadah yang lain tuh males, mager, berat aja badannya itu, berat itu, sakit berarti itu. Badannya mah sehat tapi tidak afiah itu. Ya, nah jadi kita semua ke depan sudah punya pemahaman, pengetahuan, pemahaman, keyakinan, dan pedoman yang berbeda tentang hakikat Ramadan. Oke? Gebiar ibadah, gebiar kebaikan bukan hanya di bulan ini saja. Nanti tidak ada ungkapan lagi, ungkapan misalnya menjelang seminggu lagi Lebaran dengan ungkapan sedih, Ramadan akan cepat berlalu. Betul? Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan never leaves our life. Gak pernah meninggalkan. Dengan cara mengamalkan amalan yang meramadankan setiap bulan hidup kita itu. Jadi sekarang mah setiap bulan adalah bulan satu dikir la ilaha illallah hudimat bitahdim. Jadi dibersihkan satu dikir 4000 dosa besar, baik. Satu dikir membersihkan 4000 dosa besar. Tapi pernyataan Nabi ini oleh sahabat aja diragukan. Rasulullah, apa benar ini pernyataan ini? Benar. Jadi ketika Nabi bikin statement bahwa man qala la ilaha illallah wa madhum bi ta'lim, dengan sungguh-sungguh mengucapkan la ilaha, disucikan 4000 dosa besar. Lalu sahabat tuh kurius nanya, bener Rasul? Bener. Terus sahabat nanya, Tuhan, kalau pada diri pendikir sudah gak ada dosanya, bagaimana? Ini sahabat kepo juga ya, seperti kamu kepo. Kata Nabi, kalau dirinya sudah suci dari dosa, maka akan mensucikan keluarganya, dosa keluarganya. Jawaban dari Nabi. Lalu Nabi, sahabat juga masih kepo. Sahabat masih kepo. Tuhan, bagaimana kalau dia dan keluarganya sudah suci dari dosa? Jawaban kanjeng Nabi, maka dikirnya akan menyucikan dirinya, keluarganya, dan orang-orang di lingkungannya. Coba itu, halo. Jadi dikir la ilaha illallah yang kamu amalkan bisa mensucikan jiwa anggota keluarga yang lain, mama, bapak, adikmu, kakakmu, tetangga. Itu untuk menunjukkan keutamaan dikir la ilaha illallah. Oh, udah lebih jam 6. So anak-anakku semua, pagi hari ini temanya adalah hakikat Ramadan. Oke. Sekarang I would like someone who do summary, ya. Summary. In this summary. Apa yang berdiri? Mana mic-nya? Siap-siap dia tunjuk.
Siap-siap. Habis ini Chandra. Apa poin yang disampaikan? Ya, saya. Ya. Chandra, siap. Next. Jadi poin yang disampaikan itu apa namanya di dalam Ramadan. Jadi bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat itu sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan lain juga. Dengan cara? Dengan cara kita apa namanya zikir, berzikir. Terus habis itu Yang tadi tidur apa tunjuknya? yang mensucikan bulan Ramadan itu bukan kesucian dan keberkahannya, tapi karena peristiwa yang diturunkan juga oleh Allah. Terus kalau ada yang talqin zikir itu, maka dia menerima alat membuka pintu surga. Dan ketika zikir, maka dia sedang membuka dan masuk ke dalam surga. Surga ma'wa itu dia fisik kamu, raga kamu itu ringan di bawah ibadah. Kalau dia sudah masuk ke dalam surga naim, dia yang nyawanya betah atau diam dalam tumaninah dalam mengerjakan kebaikan. Kalau dia udah masuk ke dalam surga Firdaus, itu dia udah happy, udah excited dalam melakukan ibadah. Iya. Setiap bulan adalah bulan Ramadan dengan zikir. Ya. Dengan zikir. Jadi ini tadi ya disebut tentang ciri-ciri penghuni surga ya. Ini bukan main-main ini, anak-anakku semua. Itu alat cek. Kalau kamu pergi ke klinik itu kan medical check up ya. Tapi yang dicek up fisik kamu. Nah yang tadi Abah sampaikan itu adalah medical spiritual check up. Kamu ini di penghuni surga yang mana? Ya? Di surga mana kamu sekarang ini? Iya. Ya Chandra, seperti. Dengerin. Cuk. Jadi dimulai dengan pembukaan hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan berharap seluruh bulan menjadi bulan Ramadan. Menurut hadis ini terdapat rahasia di dalam bulan Ramadan karena rahasia itu begitu istimewa. Akan tetapi terdapat kurangnya paham umat muslim terhadap budak muslim pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu identik dengan kata suci, berkah, rahmat, ampunan dan lain-lain. Sehingga kita diberi pemahaman bahwa bulan Ramadan saja yang seperti itu. Oke. Padahal apakah bulan yang lain tidak seperti itu? Tentu saja. Tentu hingga umat muslim hanya ini siap-siap Cila. Jadi itu tentu saja itu tuh umat muslim tuh hanya tobat di bulan ini dan kembali bermaksiat setelahnya gitu. Nah, terus apa yang spesial di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ini spesialnya itu bulan ini tuh diturunkannya Al-Quran ke bumi untuk pertama kali. Tapi sebenarnya itu adalah pertama kali Nabi diberi talqin zikir, dan siapa yang tiap detik bersama dengan Allah, maka dia tiap detik adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ada hadis mengatakan apabila bulan Ramadan datang, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan diborgor. Apakah saat Ramadan pergi berarti pintu surga bakalan ditutup dan pintu neraka bakalan dibuka? Jawabannya tentu tidak. Tentu tidak. Tuh. Nah, terus, karena ada amalan yang meramadankan.
karena ada amalan yang merobohkan setiap bulan. Yaitu Itu zikir. Nah, terus eh, dengan cara talqin kita dapat 3 kunci surga, yaitu pintu kunci surga ma'wa, terus pintu kunci surga naim, dan pintu kunci surga firdaus. oke. Nah, kalau kita tanda-tanda kita udah masuk surga ma'wa itu, kita tuh pas lagi ngelakuin sesuatu amalia yang berhubungan dengan fisik itu, kita merasa lebih plong. Nah, Ringan fisik kita. ya ringan. Kalau disuruh zikir enggak, aduh lama banget ini. Nah, terus pintu surga naim itu kita nyaman dan tenang saat ibadah gitu. Jadi kalau ada orang teriak-teriak, kita masih ibadah saja santai. Terus jika kita masuk surga firdaus, tanda-tanda kita masuk surga firdaus itu kita senang dan excited saat ibadah. Kamu di penghuni mana nih? Gue di penghuni Masih di tepian neraka. Oke, tepuk tangan buat ini sama Chandra. Cile. Habis ini Pak Is. Jadi Rasulullah pernah bersabda, seandainya umatku mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap seluruh bulan itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, the moment Prophet Muhammad ditalkin zikir untuk pertama kalinya. Ketika seseorang ditalkin, ia akan menerima 3 kunci surga, dan di saat ia zikir, ia sedang masuk ke dalamnya. Surganya ada surga mawa, yaitu surga raga, surga naim, yaitu surga nyawa, dan surga firdaus atau surga rasa. Nah, penanda kita sudah masuk ke dalam surga mawa, yaitu fisik ini ringan di bawah ibadah. Terus penanda sudah masuk surga naim, yaitu tumanina dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan penanda masuk surga firdaus ialah happy saat mau beribadah. Kamu penghuni surga mana? Jadi ini alat deteksi, kan ahli surga itu jadi bukan sesuatu yang abstrak. Kan sering ada antil jannah ya. Antil jannah itu kan pemahamannya surga itu sebuah tempat, sebuah destinasi nanti. Padahal surga itu adalah status raga, status nyawa, status rasa. Yang kita bisa deteksi sendiri sekarang di posisi mana. Hanya jangan bilang saya nih ahli surga Firdaus nih, jangan ya bisa. Itu untuk for your FYI, ada FYI for your information. For your own knowledge, FYK. Oke, Mais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kajian hari ini ngebahas tentang Ramadan. Sabda Nabi Muhammad SAW, seandainya umatku tahu yang ada pada bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan berharap. Jadi di bulan Ramadan itu ada yang spesial, bukan hanya bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, dan lain-lainnya. Jadi bulan Ramadan spesial karena bulan Ramadan ada turunnya Al-Quran dan pertama kalinya Nabi SAW ditalkin. Dan saat Ramadan ada sabda Nabi yang berbunyi,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, pintu surga dibukakan, pintu neraka dikunci, dan para setan diborgol. Dan surga itu dibagi 3, ada surga ma'wa atau surga raga, surga naim. Lalu surga gimana? Pemahaman hadis itu apa? Jadi pemahaman hadis itu saat bulan Ramadan pintu surga itu dibuka untuk umat muslim. Jadi Kalau pemahamannya hanya bulan dalam Ramadan dalam satu kesatuan waktu, satu waktu aja, berarti kan bulan lain pintu surga tutup, pintu neraka buka, setan-setan gentayangan. Nah, betul? betul apa? Lalu kenapa? Lalu biar tidak begitu bagaimana? Maka kita harus berzikir. harus punya amalan yang Ramadan setiap bulan hidup kita, sehingga setiap bulan hidup kita bulan suci, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, dengan cara itu guys. Terus Surga itu dibagi 3, ada surga ma'wa, raga, surga naim nyawa, dan surga firdaus rasa. Surga ma'wa adalah saat fisik kita punya kekuatan untuk keinginan ibadah. Jadi badan kita tuh kayak ringan buat beribadah. Terus surga naim, nyawanya betah saat tumanina. Jadi saat khotaman dan lain-lain tuh tidak ngeluh karena lama dan lain-lain. Kalau surga tenang. Surga Firdaus selalu happy dalam kegiatan ibadah. Jadi excited buat ibadah. ya, dan orang di surga Firdaus itu nggak perlu disuruh untuk ibadah dan kebaikan. Siapa yang masih harus dipaksa untuk amalia? Ya, harus dipaksa, harus diundang gitu. Nah, ahli surga Firdaus itu udah otomatis aja gitu. Udah jam sekian kata Miss, pokoknya jam 3, udah tahu jam 3 bangun, jam 3 bangun. Jadi ahli surga Firdaus itu dia bangun sendiri. Siapa yang udah bangun sendiri untuk amalia? Makanya nanti setiap minggu, setiap hari kamu evaluasi, apakah hari ini saya ahli surga mana? Kadang-kadang kan kamu ahli surga nyawa doang ya. Kadang-kadang kamu jadi ahli neraka. Ahli neraka itu apa tandanya? Tandanya sebaliknya. Apa? Ahli neraka itu sebaliknya. Berarti apa? Raganya berat di bawah ibadah. Nyawanya gelisah gundah gulana. Dan benci. Siapa yang benci? Benci aja terhadap agenda ibadah ini. Itu ahli neraka. Na'udzubillahi min. Itu tebakan buat Cila Bapak Is. Mudah-mudahan jadi pasangan surga. Maksudnya ahli surga dua-duanya. Oke, paham ya anak-anak semua? Yang Abah sampaikan ini bukan untuk teori ya, bukan hanya teori ini. Ini panduan hidup, pedoman hidup. Jadi ahlul jannah wa ahlun nar itu sudah bisa diketahui sejak sekarang, anak-anak. Asal jangan jadi sombong aja. Jita, paham Jita? Bro, paham?
mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi ilmu yang manfaat, jadi nur ilmu, jadi panduan hidup untuk kalian semua menapaki perjalanan hidup ke depan. Allah berkahi semuanya segalanya. Berkah kehormatan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Raja.